Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Diana Pangesti dan teman saya Bayu Akbar Pradana. Kita berdua dari kelompok pertama dengan mata kuliah Arbitrase dan IDR. Kita di sini akan membahas materi tentang sengketa bisnis dan pilihan proses penyelesaian sengketa. Jadi penyelesaian sengketa ini yang pertama ada proses adjudikasi, yang kedua ada proses konsensus, dan yang ketiga proses adjudikasi semu, serta pembahasan tentang apa itu dasar pertimbangan memilih arbitrase dan IDR. Arbitrase adalah salah satu dari berbagai metode yang bisa digunakan dalam penyelesaian sengketa. Dengan arbitrase nantinya akan memberikan alternatif untuk mengajukan gugatan dan pergi ke pengadilan. Arbitrase pada dasarnya dirancang untuk menjadi opsi yang bisa dipilih untuk menangani masalah hukum. Untuk bisa melakukan arbitrase diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Arbitrase hanya menjadi pihak ketika dua belah pihak menyetujuinya, baik sebelum atau setelah sengketa hukum itu muncul. Untuk alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum arbitrase. Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau bisa disebut juga dengan Alternative Dispute Resolution atau EDR, yang digunakan sebagai pengganti litigasi dengan harapan menyelesaikan sengketa tanpa biaya dan waktu untuk pergi ke pengadilan. Litigasi adalah proses dalam pengadilan yang melibatkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Arti arbitrase sering disamakan dengan mediasi, yang merupakan proses informal, di mana pihak ketiga akan menjadi penengah pihak-pihak yang berselisih untuk membantu mereka menyelesaikan perselisihan. Mediator bertemu dengan para pihak untuk berdiskusi. Mediator mencoba menyatukan para pihak melalui diskusi. Jadi, litigasi, arbitrasi, dan mediasi semuanya terlibat dalam menyelesaikan perselisihan. Sengketa bisnis adalah istilah yang umum dan merujuk pada berbagai sengketa dalam dunia bisnis. Seringkali sengketa ini disebut juga dengan sengketa perdagangan, sengketa perniagaan atau komersial. Dan ada beberapa macam sengketa yang sering terjadi, yaitu sebagai berikut. Baik, yang pertama yaitu sengketa penanaman modal. Sengketa penanaman modal atau investasi selalu menjadi hal penting dalam suatu bisnis karena bisa meningkatkan nilai suatu usaha itu. Perselisihan bisa terjadi antara pemberi dan penerima modal. Contohnya investor merasa penerima investasi tidak membagikan keuntungan sesuai dengan perjanjian awal. Nah, jika tidak segera diatasi, maka perselisihan tersebut akan menjadi suatu masalah yang besar. Sengketa yang kedua yaitu sengketa perbankan. Seperti namanya, sengketa perbankan terjadi dalam dunia perbankan, baik itu konvensional maupun syariah. Sengketa bisa terjadi antara bank dengan perusahaan yang bekerja sama dengannya ataupun dengan nasabah. Sengketa yang ketiga yaitu sengketa hak kekayaan intelektual atau HKI. Sebagai hak yang dilindungi, wajar HKI harus dihormati. Namun, ada banyak contoh sengketa bisnis yang melibatkan HKI ini. Misalnya, sengketa hak paten, sengketa hak nama dagang, nama atau merek dagang, dan hak cipta. Pihak yang bersengketa bisa merupakan mitra kerja sebelumnya, tetapi bisa juga kedua belah pihak yang tidak saling
berkenalan atau tidak kenal, dan memiliki klaim kepemilikan akan hal yang sama. Sengketa yang terakhir yaitu sengketa perniagaan lainnya. Nah, sengketa ini yaitu sengketa bisnis yang meliputi perselisihan apapun yang terjadi dalam dunia perniagaan. Jadi, konflik yang tidak digolongkan ke dalam 3 kategori yang saya sudah jelaskan sebelumnya masih dapat digolongkan sebagai sengketa bisnis selama konflik tersebut berhubungan dengan aktivitas perniagaan. Di setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, begitupun dengan sengketa. Ada beberapa pilihan dan proses penyelesaian sengketa, yaitu proses adjudikasi, proses konsensus, dan proses adjudikasi semu. Proses adjudikasi adalah salah satu penyelesaian masalah antara dua belah pihak yang bertikai dengan orang ketiga sebagai mediator. Pada umumnya, konflik antara dua belah pihak yang memiliki masalah diselesaikan dengan pengadilan. Sedangkan cara penyelesaian lain di luar pengadilan biasa dikenal sebagai arbitrase, di mana Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau juga disebut dengan BANI sebagai wadahnya. Dua pihak yang menyelesaikan masalah dengan adjudikasi harus menunjuk pihak ketiga yang disebut dengan adjudikator sebagai medium. Adjudikator ini adalah yang menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah yang disengketakan. Dalam pembahasan mengenai Alternative Dispute Resolution atau EDR, yang termasuk dalam mekanisme adjudikasi adalah pengadilan dan arbitrase, karena di sana ada putusan yang dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang, yaitu hakim atau arbiter, dan putusannya bersifat mengikat. Sedangkan yang termasuk dalam mekanisme non-adjudikasi adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya, yang di sana tidak ada suatu putusan, melainkan suatu kesepakatan damai yang dibuat secara sukarela oleh para pihak. Dalam perkembangannya, adjudikasi dipergunakan untuk mekanisme EDR yang karakteristiknya mirip dengan arbitrase. Dapat dikatakan bahwa adjudikasi adalah mekanisme arbitrase yang disederhanakan dan kemudian di custom sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa yang retail dan kecil. Karena sengketa retail dan kecil tersebut akan sangat tidak efisien jika diselesaikan melalui arbitrase. Nah, bisa jadi juga bahwa sengketa retail dan kecil tersebut sebelumnya itu sudah menempuh upaya mediasi tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga para pihak menghendaki suatu putusan atas sengketanya melalui mekanisme lain, namun tidak melalui arbitrase, apalagi pengadilan. Mekanisme adjudikasi ini berkembang pesat dalam konteks perlindungan konsumen, sehingga tidak mengherankan jika mekanisme tersebut dinilai sesuai untuk penyelesaian sengketa nasabah atau konsumen retail dan kecil. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke Rifa Diana Pangesti. Jadi apa sih konsensus itu? Jadi konsensus itu adalah sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama. Jadi antar kelompok atau antar individu. Jadi setelah adanya perdebatan, atau lebih tepatnya lagi konsensus itu bisa disebut juga sebagai cara maksudnya konsensus itu bisa dibilang sebagai metode bermufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa. Jadi proses konsensus itu berarti proses kesepakatan atau pemufakatan bersama. Jadi untuk mengenai pendapat, terus untuk berbagai hasil yang dicapai melalui kebulatan suara, terus yang kemudian disepakati oleh suatu pendapat, dan pada akhirnya hasil konsensus itu membentuk menjadi sebuah aturan dalam suatu masyarakat. Nah, setelah itu ada namanya proses adjudikasi semu.
Kalau proses adjudikasi semu itu adalah kombinasi. Jadi adjudikasi semu itu kombinasi antara adjudikasi dan konsensus. Jadi apa itu proses adjudikasi semu? Jadi proses adjudikasi semu itu adalah kombinasi antara konsensual dan adjudikasi. Jadi itu mereka itu berdua di-combine gitu. Lalu apa sih kelebihan arbitrase sendiri dibanding metode penyelesaian sengketa yang lainnya? Jadi yang pertama itu arbitrase dipilih karena efisien waktu. Jadi waktu yang digunakan untuk proses arbitrase itu sendiri lebih efisien dan fleksibel. Jadi dari kedua belah pihak itu memilih arbiter dan kemudian diproses di persidangan yang akan dipimpin oleh arbiter. Nah, yang dimana arbiter itu sendiri bisa menyesuaikan schedule yang akan mereka buat. Nah, sedangkan apabila sengketa melalui persidangan itu, permasalahan baru bisa diselesaikan jika pengadilan telah memproses kasus tersebut. Gitu. Jadi penunjukan hakim, terus melakukan panggilan sehingga kasus penyelesaian itu agak berlarut-larut. Apalagi kasusnya itu terbilang cukup lama. Jadi belum lagi kalau misalkan salah satu dari penggugat itu melakukan kayak banding atau kasasi, dan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, setelah itu yang kedua adalah hemat biaya. Kenapa hemat biaya? Karena dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu lebih murah karena waktu yang digunakan juga lebih singkat dan prosesnya hanya lembaga arbitrase itu aja. Dan sedangkan dalam proses litigasi itu kan harus melewati proses yang cukup panjang, mulai dari pendaftaran berkas ke pengadilan, pembayaran pengacara, dan pembayaran pengadilan juga, itu kan lumayan juga. Terus jadi biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah secara litigasi itu akan lebih banyak gitu. Arbitrase sebagai pilihan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Di kalangan dunia bisnis, umumnya lebih mendayagunakan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi di antara para pihak daripada penyelesaiannya melalui lembaga litigasi atau peradilan. Hal ini terjadi karena saat sekarang ini ada suatu tendensi bahwa hampir di setiap kontrak dagang mencantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di mana arbitrase merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang sedang populer dan paling dianjurkan untuk digunakan dibandingkan dengan lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Dalam menentukan cara penyelesaian sengketa tersebut, tentunya banyak pertimbangan yang mendasari para pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa yang akan atau sedang dihadapi. Namun demikian, kadangkala pertimbangan para pelaku bisnis dalam memilih lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa para pihak tidaklah sama. Karena itu, perlu diketahui dasar pertimbangan para pihak yang bersengketa dalam memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang. Secara umum, dalam alinea keempat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dinyatakan dalam lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan itu antara lain: yang pertama, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. Yang kedua, dapat dihindarkan kelambatan yang dapat diakibatkan karena hal prosedur dan administratif. Yang ketiga, para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. Yang keempat, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara prosedur sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan. Di samping itu, ada beberapa dasar pertimbangan mengapa para pihak penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Beberapa pakar menulis bahwa sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pihak yang bersengketa melalui arbitrase di luar pengadilan daripada pengadilan di Indonesia karena beberapa alasan berikut itu ini. adalah
bersifat rahasia. Jadi dalam metode litigasi itu penyelesaian sengketa itu dilakukan secara terbuka, arbitrase diselenggarakan secara tertutup. Terus yang hanya dihadiri itu oleh pihak yang berperkara aja tuh. Jadi selain itu dalam proses arbitrase juga nggak ada aturan mengenai barang bukti. Jadi apabila ada barang bukti hanya akan dikendalikan oleh arbiternya. Jadi para pihak merasa lebih aman dan nyaman. Jadi lagi pula kan kerahasiaan perusahaan itu jadi nomor 1 gitu. Apalagi itu termasuk etika berbisnis juga. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.